Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Berjumpa lagi bersama kami dalam program The Yellow Jacket. Kali ini kita bersama mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, Rifki Muhammad Mujahid. Rifki Mujahid Ziad. Ya, betul. Dipanggilnya Rifki ya? Rifki. Wah, ini dah. Tribuners, banyak orang bilang bahwa kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi itu mahal. Orang tua bisa mikirinnya, aduh, gua harus ngeluarin duit banyak, tapi ternyata tidak. Buktinya adalah Rifki. Ki, bisa dijelaskan sekarang kuliah di apa? Ngambil jurusan apa? Oke. Ya tadi udah dikenalin sama Mas Dodi. Halo, aku Rifki. Sekarang sedang menempuh program profesi, Mas. Iya, Program profesi dokter. Kalau jurusan nama lengkapnya itu profesi dokter gigi. Profesi dokter gigi. Ya, atau singkatnya disebut koas lah. Koas. Sedang koas di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Lulus S1-nya di angkatan 2007, masuknya angkatan 2017. 2017 ya, sebelum pandemi ya. Betul, sebelum pandemi udah cukup lama ya kayak gitu. Kalau koasnya ini sekarang udah masuk ke tahun ketiga. Tahun ketiga koas, satu di semester 6. Jadi sudah cukup tua sebenarnya. Situ kali yang cukup tua. Jadi Bunas tadi saya sudah sampaikan bahwa orang menyangka bahwa kuliah di Fakultas Kedokteran itu bukan mahal. Ternyata tidak ya. Nah, bagi Rifki kuliah di FKG UI adalah cita-cita. Nah, kita tanya nih pengalamannya Rifki meraih cita-citanya. Oke. Bisa dijelaskan tuh gimana tuh menggapai impian Rifki? Oke, mungkin bisa diceritain dari awal waktu sekolah kali ya. Oke, ya dulu sih sebenarnya ketika masih di SMP gitu ya, di SMP di Madrasah Sanawiyah gitu pada waktu itu. Sebenarnya belum kepikiran sih untuk kuliah di kedokteran gigi gitu ya waktu itu. Waktu itu cita-citanya itu masih jadi guru lah bahkan. Dia masih jadi guru waktu itu cita-citanya gitu kan. Karena memang suka ngomong sama orang juga sejak zaman SMP itu. Kemudian masuk ke SMA, tepatnya di Madrasah Aliyah waktu itu. Di Insan Cendekia Serpong. Nah, di situ Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Serpong. Insan Cendekia Serpong namanya ya. Jadi rumahnya Bekasi tapi sekolahnya di Serpong ya. Karena itu ada asramanya sih. Oh gitu ya. Oke. Nah, sejak masuk di Man IC itu jadi banyak kenal orang gitu ya. Terus juga waktu itu kan masuk ke IPA ya. Di SMA atau di Aliyah itu masuk ke IPA. Kemudian akhirnya ada muncul gitu ketertarikan, salah satunya itu ke biologi waktu itu. Pelajaran biologi, walaupun mungkin nggak pinter-pinter banget sih, tapi kayak gue pengen nih bisa memperdalam biologi. Dan memang orang tua dulu juga orang kesehatan kayak gitu. Ibu saya perawat, tapi sudah di rumah. Sekarang ayah masih kerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta. Dan itu juga jadi dorongan juga sih sebenarnya dari orang tua gitu. Pengen anaknya jadi dokter gigi gitu. Nah, sehingga akhirnya mulailah di kelas 2 SMA kalau nggak saya, atau kelas 11 gitu ya, itu akhirnya mulai ada cita-cita, saya mau masuk ke FKG. Waktu itu karena taunya ya salah satu yang paling bagus adalah UI gitu ya, top nomor 1 lah gitu kan ya. Akhirnya saya memunculkan cita-cita tuh, saya masuk FKG UI, dan dari situ akhirnya mulai belajar lebih serius lah. Waktu itu memang kalau di Man IC itu memang anak-anaknya isinya pinter semua ya, jadi somehow terpicu untuk terus belajar gitu ya, kelas 11, tapi masih sempetin juga organisasi. Nah, di kelas 12 itu kan udah mulai fokus ya, nyiapin buat ujian akhir, terus juga buat SBMPTN waktu itu, buat ujian masuknya, karena waktu itu di jalur undangan gak keterima. Akhirnya ya udah, habis itu belajar, nggak ikut les ya waktu itu, ada teman-teman tuh les di luar, tapi aku les di dalam sekolah aja gitu, jadi sama guru gitu ya buat pendalaman materi. Dan sampai di SBMPTN ya udah, waktu itu sebenarnya juga bukan yang high hopes gitu loh Mas, bukan yang berharap tinggi juga kayak ya udah kalau misalnya nggak masuk di FKG UI ya it's okay gitu, it's fine gitu. Mungkin bukan jalannya gitu ya. Nah, cuman ternyata syukurnya gitu ya, alhamdulillah pas pengumuman SBMPTN tuh waktu itu ingat banget di rumah siang-siang gitu kan, dari HP waktu itu kan dari HP pasti jam 3. Enggak, waktu itu masih siang. Ya, sekarang kan jam 3 ya. Ya, kalau waktu itu tuh masih jam 12 apa? Oh gitu ya. Udah lama itu kan. Nah, terus ternyata dapat nih gitu kan. Itu waktu itu bersyukur banget sih, senang gitu karena bisa masuk ke UI gitu ya, kampus yang memang tentu didam-damkan oleh banyak anak-anak Indonesia kayak gitu ya pasti kan. Jadi waktu itu bersyukur banget, dan ya udah sih, tapi memang waktu itu
belum tahu sebenarnya masuk UI itu segimana sih gitu. Karena ya udah yang penting daftar dulu gitu. Ya begitu Mas. Tribuners, mungkin banyak yang ingin tahu. Ini kan susah loh masuk FKG UI. Emang belajar mulu ya? Sebenarnya nggak juga sih. Nggak belajar juga, masih bisa ikut organisasi gitu ya waktu di sekolah. Kebetulan aku juga aktif di jurnalistik waktu itu, di jurnalistik, terus juga aktif di kegiatan bakti sosial. Jadi maksudnya kalau belajar terus kan pusing ya. Cuman memang ya belajar itu pasti pusing sih. Belajar itu pasti pusing karena kan kita masukin ilmu dan itu butuh proses berpikir. Itu gimana sih metode belajarnya apa? Kan pulang sekolah, itu di asrama kan? Iya, betul. Habis belajar, terus di asrama belajar lagi atau gimana? Ya, biasanya sih kayak gitu. Karena kan kita kalau dia kayak di sekolah menengah atas pada umumnya ya, itu kan jam belajar dari jam, waktu itu masuk jam 7 sih, jam 7 sampai jam 3 lah, katanya jam 3 sore gitu ya. Terus istirahat sebentar, paling sore kayak main atau ngurusin organisasi sampai malam tuh biasanya. Biasanya sih kalau saya waktu itu belajarnya memang malam sih. Jadi anak malam lah gitu belajarnya. Dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya kalau lagi ada kegiatan organisasi sih paling baru belajar jam 10 malam. Sampai biasanya jam 12. Jadi memang itu lumayan sering begadang sih. Jadi itu waktu-waktu yang gampang masuk ya? Kalau saya biasanya gitu, sama pagi Mas biasanya. Gitu ya? Jadi pagi, tapi agak jarang sih, cuman kerasa gitu ya bedanya. Jadi kayak sengaja tuh tidur cepat, terus habis itu bangun jam 3 atau setengah 4 gitu ya. Jadi sebelum subuh, karena kan subuhnya wajib di masjid tuh dulu sekolah asrama. Jadi ya udah biasanya sempetin belajar dulu gitu kan. Nah nanti habis itu habis sholat subuh ada kegiatan di masjid. Setelah kegiatan di masjid itu ada kegiatan sebelum masuk sekolah, itu bisa diselingin belajar. Itu ke bawah nggak sampai sekarang? Syukurnya ke bawah sampai sekarang. Jadi udah jadi kebiasaan lah. Jadi Tribuners ada keinginan kuat dari Rifki untuk masuk ke FKG UI, makanya Rifki ini belajarnya nggak putus-putus nih, tapi masih bisa healing juga, nggak kuper lah gitu. Betul. Jadi ada waktu pagi dan waktu malam, jadi tergantung kesibukan masing-masing ya. Iya. Jadi jangan ada pikiran, gimana ntar dah, apa namanya? Takdir-takdiran apa? Hoki-hokian gitu ya. Enggak gitu sih. Jadi memang ada prosesnya gitu. Betul. Terus apa yang kan orang tahu tuh masuk FKG UI mahal nih. Dalam orang berbayang gitu, bayangin. Itu sempat kepikiran nggak? Nah, waktu awal-awal masuk itu sebetulnya memang waktu itu belum begitu riset sih ya, belum cari tahu secara detail. Cuman memang baru tahu at a glance aja, sekilas kayak wah masuk ke kedokteran gigi atau kedokteran itu kan mirip-mirip lah ya, itu mahal nih kayak gitu. Nah, cuman alhamdulillah gitu ya, syukurnya ternyata pas udah keterima gitu kan, terus kontak orang BEM waktu itu, BEM FKG UI itu kan ngubungin, terus akhirnya udah dikasih tahu apa namanya tata cara untuk pas registrasi sih. Pas registrasi itu ternyata kalau di UI ya itu ada kelas-kelasnya kayak gitu. Seingatku sih sekarang udah berubah ya sistemnya, cuman ya kurang lebih masih sama lah gitu. Jadi apa namanya ada batas terendah itu bisa sampai Rp0 kayak gitu, tapi juga bisa apa namanya ya sesuai dengan kebutuhan lah intinya gitu, ada kelas-kelasnya. Dan waktu itu aku sama orang tua aku ya, sama ibu ayah itu setelah berdiskusi kita ngajuin, karena kita ngajuin gitu. Waktu itu ayah gimana? Waduh gede banget nih, kita nggak mampu nih gitu atau gimana? Ya waktu itu lebih ke yang kayak kepikiran aja sih, bakal banyak kayak pengeluaran gitu kan, karena memang ya apa namanya kondisi keluarga kan bukan yang baik secara finansial gitu ya, bisa dibilang middle low lah gitu, menengah aja gitu kan. Jadi biasa aja gitu, jadi cukup kepikiran. Cuman ya udah akhirnya dengan pertimbangan-pertimbangan terus kita ngajuin tuh waktu itu Rp3 juta untuk uang kuliah tunggal atau UKT-nya. Kalau di UI kan nyebutnya BOP ya, Operasi Pendidikan yang berkeadilan atau BOPB, ngajuin 3 juta. Nah, terus kemudian di approve sama UI-nya itu waktu itu dapat Rp4.600.000 per semester. 4,6 per semester. Dan itu nggak ada uang pangkalnya sih. Jadi ya udah bayar per semester aja gitu. Jadi kalau orang bilang harus masuk FKG UI ngeluarin ratusan juta, nggak benar juga ya? Nggak benar juga sih. Jadi buktinya ada Rifki. Ki, saat kuliah itu dengan uang bayaran atau UKT sebesar 4,6 ya? Betul. Apa aja yang didapatkan Rifki? Ya, kalau yang didapatkan sama aja gitu ya, karena kan di UI sebetulnya tidak memandang bayar seberapa ya, kayak gitu. Jadi even ada kelas-kelasnya, tapi UI bisa memberikan fasilitas yang sama kepada mahasiswanya seperti itu. Jadi waktu itu kalau
dapatnya apa gitu ya di kampus ya. Yaitu ya udah dapat, karena kita di FKG banyak praktikum seperti itu. Nah, itu ya udah kita dapat fasilitas laboratorium gitu. Kita ada laboratorium biasa, ada juga kalau di kedokteran gigi itu laboratorium untuk skills lab namanya Mas. Jadi skills lab, kenapa dia skills? Jadi karena ya buat latihan kita keterampilannya lah gitu ya. Karena buat nambel gigi, buat bikin gigi palsu itu kan perlu keterampilan, dan itu fasilitasnya semua sama gitu. Fasilitas yang diberikan ke UI kepada mahasiswanya. Ada memang alat-alat yang kita beli sendiri Mas kayak gitu. Cuman masih lebih banyak fasilitas yang diberikan oleh kampus sih sama UI. Gitu ya. Enak banget ya. Udah kuliah di fakultas ternama, dokter lah. Wah, alat-alatnya dari UI juga ya. Betul. Tapi ya, sebagian juga dari sendiri. Itu benar. Ya, kalau Anda ingin bercita-cita luhur dan ingin menggapainya, contohlah Rifki. Jadi jangan ada oke-okean lah. Itu mah urusan belakangan ya. Betul. Penting usaha dulu. Harus usaha. Ada proses dulu untuk mencapai impian kita. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan wawancara dengan Rifki.